sepanjang aliran sungai Batang Kuantan. Jika seandainya di negeri Pariaman ada peristiwa tabui, kemudian di Kabupaten Indragiri Hilir ada festival Muharram, maka masyarakat seantero rantau Kuantan ataupun Basrah menyambut Hari Raya Onom, ataupun tepatnya pada Syawal ke-8 diadakanlah pacu. Sebelum pacu itu diadakan parago silek yang ada di kenegerian Koto Tuo. Diadakanlah pacu tersebut. Memanglah bukti sejarah mencatatkan bahwasanya dalam perjanjian pendek Korte Perklaring pada awal tahun 1900-an diserahkanlah rantau Kuantan ini kepada pemerintahan kerajaan Hindia Belanda. Memanglah pacu tersebut telah ada sebelum pemerintahan kerajaan Hindia Belanda menjajah negeri kita. Tetapi sebelum kehadiran daripada 1 dari 4 induk berompek datang di tepian Lubuk Sobeh, belumlah dihilirkan perpacuan tersebut. Inilah yang menjadi langgeng sampai saat ini. Walaupun komentator telah hadir di Tribun Pinis Lubuk Sobeh hari ini, walaupun Dewan Hakim telah hadir, namun 1 di antara 4 induk berompek belum hadir, belumlah purna untuk pacu tersebut dilepas. Inilah yang namanya merawat tradisi tersebut. Dan kemudian dahulunya bagaimana sebelum kemajuan teknologi dan informasi, belum ditemukannya handphone atau alat telekomunikasi lainnya, ada 2 bendera yang menghiasi di pancang masing-masing tersebut. Ada bendera hijau yang menandakan sebelah laut atau sebelah pulau bagi orang bersorang. Bendera kuning sebelah tobiang. Labah hilir perahu, babunyi lelo di pancang Patamo, basura uang di tobiang, magi samange. Kemudian sampai di pancang pemisah yang terakhir, salah satu daripada induk berompek akan menyampaikan keputusan Dewan Hakim. Jika seandainya bendera hijau yang naik di atas Tribun Hakim ini, maka sebelah laut atau sebelah kanan yang menang, maka basura lawan di tobiang-tobiang tenuang. Kalau seandainya bendera kuning yang naik, Patando adalah sebelah kidal atau sebelah kiri yang naik. Kemudian salah satunya dahulunya, salah satu dari Dewan Hakim tersebut adalah Pangulu berompek dari kenegerian Koto Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir. Dan kemudian juga bagaimana terlihat beberapa minggu belakang panitia event budaya di bawah pimpinan Bapak Camat Kuantan Hilir Edison Twindra, bagaimana sepanjang pancang pemisah yang pertama hingga pancang pemisah yang ketiga ada miniatur dari bendera merah putih. Ini mengisyaratkan kepada kita memang terlepas dari sejarah dahulunya bagaimana di koloni-koloni kerajaan Hindia Belanda dalam rangka kelahiran Ratu Wilhelmina yang bertepatan dengan 31 Agustus diadakan berbagai macam lomba menyemarakkan ratu ulang tahun tersebut. Bersamaan pula dengan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, genaplah 80 tahun hingga langgeng sekarang dalam menyemarakkan hari besar ataupun hari HUT ulang tahun Republik Indonesia. Dan kemudian daripada itu, mengutip dari bahasa budayawan Melayu Bapak Tenas Effendi, menghilir jalur menghulu masyarakat Tabandun. Bagaimana oleh para tetua kita dan oleh para datuk penghulu kita mengibaratkan sampan yang utuh, jalur yang utuh adalah mengibaratkan kita seperti suatu perumpamaan masyarakat. Bagaimana tukang kemudi ataupun tekong dalam bahasa masyarakat Indragiri Hulu diibaratkan sebagai seorang pemimpin dalam negeri. Ia nantinya akan mengemudikan kampungnya, mengemudikan jalurnya hendak ke kanan ataupun ke kiri. Sedangkan Timur Ruang secara filosofi adatnya dianggap sebagai suluh bendang dalam negeri. Jika seandainya pendayung ini tak kompak, ia akan menukul upinya, menenteng kaliang supaya anak pacunya tak lengah. Dan kemudian si